wasilah itu adalah jalan melalui orang. Jadi ketika kita ingin kembali kepada Tuhan, ada orang-orang yang sudah kalau di Quran namanya an'amta alaihim gitu ya, orang yang sudah sampai di, sebenarnya nggak ada kenal kata sampai sih, mungkin lebih dulu di lebih dalam gitu ya, karena nggak pernah ada kata sampai. Dia ini melalui orang-orang inilah Allah mengutus orang-orang ini untuk mengajak saudara-saudaranya yang lain yang satu saudara satu ruh gitu ya, itu untuk kemudian bisa dibimbing, bisa diajak, bisa diberikan pencerahan dan sebagainya, untuk kemudian akhirnya bisa mengikuti jalan-jalan orang-orang yang sudah lebih dulu gitu. Nah, wasilah ini kalau di Quran surat 5 ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ya. Jadi di sini ada kata-kata jalan. Nah, dalam bahasa Arabnya itu wasilah. Wasilah itu artinya jalan melalui orang lain. Nah, Al-Qur'an itu misalnya jalan melalui utusan-utusan, ya. Misalnya kalau di surat 3 ayat 32 atau surat 3132 tuh atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah rasulnya. Nah, atau di surat 4 ayat An-Nisa 4 ayat 59 juga gitu, atiullah wa atiur rasul. Jadi artinya kita itu disuruh mengikuti utusan-utusan gitu. Utusan-utusan Tuhan yang utus untuk memberikan petunjuk atau pencerahan kepada kita. Utusan-utusan Tuhan ini akan terus-menerus ada gitu. Jadi ada di masa lalu, masa sekarang, dan kemudian masa kemudian. Karena kalau dibilang Nabi Muhammad itu dia adalah nabi yang hataman nabi gitu ya. Penutup para nabi, bukan penutup para rasul gitu. Artinya utusan itu akan selalu ada. Di surat 22 ayat 75 Allah memilih utusannya dari malaikat dan manusia. Artinya memilih di situ tensesnya adalah past, present, and future gitu. Jadi bukan past tense gitu. Jadi artinya Allah terus-menerus akan memilih utusannya gitu. Nah, utusan-utusan ini yang kalau di Quran disebut cahaya dari Allah gitu. Cahaya dari Allah. Dan kitab yang berjalan gitu ya. Di surat Al-Maidah misalnya surat 5 ayat 15 sampai 16. Dengan kitab itulah, dengan rasul, dengan utusan itulah Allah menunjuki siapa saja ke jalan yang terang gitu. Kamu boleh buka tuh surat 5 ayat 15 sama 16 gitu. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Sebenarnya bukan yang disembunyikan, yang masih tersembunyi di dalam dirimu gitu. Jadi dan itu ingatkan kembali gitu. Diingatkan kembali, lanjut. Dengan kitab itulah. Dengan kitab itu tuh bukan buku ya, tapi kitab tadi si utusan rasul itu gitu. Kitab yang berjalan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, jadi dengan utusan-utusan ini Allah hendak membawa kita ke jalan yang lurus. Bukan jalan yang lurus, tapi jalan yang langsung gitu. Jadi nanti utusan ini akan membawa kita ke jalan yang langsung gitu. Tapi melalui dia gitu, melalui wasilahnya dia gitu, melalui perantaraan dia gitu. Nah, di surat 9 ayat 31 sampai 34 dibilang bahwa Allah akan mengutus utusannya yang akan memenangkan di atas semua kepercayaan gitu kan. Tapi janganlah engkau ikuti para rahib-rahib gitu kan, yang justru memadamkan cahaya Allah gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya kita tuh perlu dalam hidup ini, kalau belum sampai ke jalan yang langsung, kita perlu punya atau mengenal atau kemudian dibimbing oleh utusan-utusan Allah ini. Yang utusan-utusan ini akan mengajarkan kita tentang kesadaran yang sudah alami,
lalu kemudian akan membawa kita ke utusan yang paling dekat dengan diri kita gitu. Utusan Allah yang paling dekat dengan diri kita siapa? Kesadaran. Hati kita sendiri gitu. Iya. Jadi atiullah wa atiur rasul tuh pada akhirnya adalah ikutilah Allah dan Rasulnya. Rasul yang paling dekat sama kita tuh adalah hati nurani kita gitu. Jadi berarti ciri-ciri utusan Allah yang akan dalam bentuk manusia yang benar adalah yang pada akhirnya akan membuat kita bisa kembali ke diri kita sendiri, yaitu guru yang sejati adanya di dalam diri kita gitu. Bukan malahan menjadikan dia sebagai tuhan-tuhan selain Allah gitu. Iya. Yang malah kita malah menyembah utusannya gitu. Malah menuhankan utusannya. Tapi justru akan membawa kita kepada guru kita yang sejati yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan guru itu atau utusan itu adalah utusan atau guru yang pada akhirnya kita tidak akan membutuhkan dia lagi gitu. Jadi semakin lama tuh kita dibimbing ke arah independen, bukan dependen, bukan makin tergantung sama dia, tapi makin tidak tergantung sama dia karena kita sudah bisa menemukan utusan yang terdekat atau rasul yang terdekat dari diri kita, yaitu hati nurani kita sendiri. Yang nanti melalui hati nurani ini Allah akan bimbing kita semakin dekat, lama-lama kita berada di dalamnya gitu. Kira-kira gitu. Jadi ada beberapa ciri utusan itu. Salah satunya itu, yang kedua mungkin carilah orang yang tidak minta upah kepada kamu gitu, dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk materi, upah itu artinya balasan atau misalnya penghormatan dan sebagainya gitu. Jadi meminta dengan memaksa dan sebagainya gitu ya. Tapi ada juga yang surat 2 ayat 273, jika kamu ketemu orang yang memang tidak bisa berusaha yang lain dan tidak pernah memaksa, ya kamu wajib memberi gitu kan, kira-kira gitu. Jadi ini take in balance lah, karena ada hukum pertukaran juga di situ. Guru itu bisa nggak terpusat di satu sosok loh. Iya. Bisa siapapun, betul ya? Ya intinya ini representasi sosoknya lah ya. Iya. Mungkin kalau ada kata-kata Quran nggak bisa bunyi kalau nggak ada yang menyampaikan gitu ya. Bahwa perlu ada yang menyampaikan. Nah, yang menyampaikan inilah yang disebut wasilah gitu ya. Wasilah. Oke, Mas. Mau tidak mau kita butuh perantara kan. Jadi wasilah itu perantara. Jadi dalam pelajaran apapun, ya pelajaran matematika, gitar, ya kita pasti belajar pada yang sudah mahir gitu. Apalagi berkaitan dengan pelajaran menyelami samudra batin, mengenal Tuhan gitu. Wasilah ini adalah kalau representatifnya di Islam, ya Nabi Muhammad. Kalau zaman dahulu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sebagai individu setelah meninggal, ya kita melalui mereka-mereka yang mewarisinya, yang mengerti, ya memperantarai gitu. Nah di tarekat sebagai organisasi, sebagai komunitas yang sudah solid, misalnya tarekat Qadariyah Naqsabandiyah atau tarekat Sajiliyah, itu jelas gurunya itu jadi wasilah gitu. Jadi kita, ya kayak kita datang ke dunia ini wasilahnya orang tua kita gitu. Betul. Orang tua kita melalui dia kita hadir ke dunia ini secara fisik dan juga secara knowledge gitu. Kalau orang tua kita memang guru atau bisa belajar gitu. Selama ini kan wasilah, saya ingin mendapatkan wasilah dari Nabi, keterhubungan gitu, perantara Nabi. Tapi kan kadang-kadang kegeeran. Bagaimana saya bisa memverifikasi bahwa saya sudah dapat ajaran dari Nabi itu? Maka perlu ada guru yang hidup. Nah, tapi penekanan yang kita ingin sampaikan di sini adalah guru yang hidup itu atau wasilah kita untuk mengenal Tuhan itu, mengenal Allah, menyelami diri sejati kita itu, dia pasti memberitahu kita juga bahwa sesungguhnya aku memberitahu di dalam dirimu ada guru itu. Ya yang tadi disebut hati nurani itu. Rasul yang selalu bersama kita itu. Justru guru yang benar itu dia memberitahu. Ada kalimat begini kan. Ketika murid siap, guru datang. Ya. Ketika muridnya sudah mandiri, gurunya disepir gitu. Itu kan kental banget itu dalam kisah-kisah yang kita dapat mengenai Lao Tzu gitu. Lao Tzu kan sangat tidak mau dia dianggap sebagai guru. Maka disebut juga orang tua aja. Karena dia menghindari itu. Karena apa yang dia beritahu akhirnya kan kamu juga punya gitu. Aku ngasih tahu gitu.
dan guru-guru lainnya, Siddhartha Gautama, kalau yang terkena Plato gitu. Nah pertanyaannya gini Kang, wasilah itu apakah selalu guru fisik? Sebetulnya bisa juga hadir dalam bentuk imajinal gitu, tapi confirm gitu loh. Dan maksud saya gini, ini kan kita sedang membahas banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Tuhan. Nah bagian yang ini penekanannya adalah melalui perantara. Setelah melalui perantara itu, guru itu dia memberitahu kita, ya kita tidak lagi bergantung pada dia. Wasilahnya Rumi untuk menyelami samudra batin ya Syam Tabriz. Wasilahnya Plato mengenal hakikat hidup ya Sokrates gitu. Wasilahnya Aristoteles mengerti pengetahuan filosofi dan seterusnya, wasilahnya Plato gitu. Nah dalam tradisi syariat Islam, tarekat khususnya, itu kadang wasilah itu direpresentatifkan sebagai guru mursyid. Tapi kan tadi kita udah tekankan kan, seorang yang wasilah itu, perantara itu, tidak menciptakan berhala-berhala baru, gitu loh. Cuman ada kalimat begini, tapi ini debatable. Barang siapa yang belajar ketuhanan tanpa mursyid, jadi gurunya setan kan? Betul, benar, itu ada loh. Iya, tapi itu kan didiskusikan. Itu belakangan juga saya dapat info kadang-kadang itu jadi nakut-nakutin gitu. Iya. Tapi memang ada juga yang kegeeran, saya sudah ngalamin, padahal belum juga kan gitu. Kita harus jujur, kalau kita memang perlu wasilah, ya sudah. Kita butuh guru, ya sudah. Saya termasuk sangat menekankan ini juga. Hormat pada guru, karena syukur kalau orang tua kita juga guru. Sebagai wasilah. Tapi kan jujur tidak semua guru biologi kita jadi wasilah untuk pengetahuan. Iya. Orang tua biologis maksudnya. Iya, Kong Abu sempat cerita malah kadang berantem gitu. Iya, bener banget. Iya, jadi tapi kita jujur, saya butuh pada saat murid siap, wasilah itu datang. Pada saat si murid sudah mandiri, wasilahnya pergi. Oke. Gimana kita memfilter wasilah ini beneran pure? Ini tuh guru beneran atau guru ilusi sih dalam tanda petik? Atau abal-abal gitu. Karena kan kalau tadi bicara bahwa guru murid siap gurunya datang, ya yang datang juga dalam tanda petik. Ya ini pertanyaan banyak banget Mas. Gimana kita kalau pakai terminologi mursyid tahu ini guru mursyid beneran atau enggak gitu? Kalau tadi dibilang wasilahnya Nabi Muhammad tuh nggak mau dipanggil guru loh. Kang Abu coba buka 4166 deh. Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi. Cukuplah Allah yang mengakui. Nah, jadi butuh pengakuan nggak guru ini, harusnya dibilang guru, ustadz, ulama, apapun, perlu nggak pengakuan dari orang lain? Enggak sih. Ya udah, kalau misalnya nggak dipanggil itu jangan marah misalnya. Oke. Karena masih perlu pengakuan nggak. Jadi pengakuan itu juga bentuk reward kan, salah satu bentuk upah kan. Betul. Jadi bener-bener carilah orang atau guru yang bener-bener ikhlas deh gitu. Bener-bener ikhlas gitu untuk men-sharing kesadaran gitu. Lalu kemudian dia juga nggak mau dituhankan. Lalu dia juga akhirnya membawa murid-muridnya ini kepada guru yang sejati. Jadi guru itu cuma wasilah ini cuma membersamai dan mengantarkan, dan dia juga berjalan bersama-sama, bukan berarti dia kemudian menganggap dirinya udah di atas gitu kan. Mengantarkan kepada guru yang sejati, yaitu yang ada di dalam dirinya sendiri. Dia hendak menyempurnakan cahaya Allah itu. Cahaya itu kalau dalam bahasa kita tuh kesadaran. Seperti di Surat 2 Al-Baqarah ayat 257 gitu. Benar-benar ingin menyempurnakan ucapannya itu aliran gitu. Ucapannya aliran. Jadi energinya kita bisa kerasa. Nah, selalu gini. Tapi gini ya. Sejenis akan menarik sejenis gitu, hukum frekuensi gitu. Jadi kalau kitanya mendapat guru yang ternyata tidak memenuhi kriteria itu, jangan nyalain gurunya gitu. Cek diri sendiri. Karena cek diri sendiri bahwa kita akan menarik guru yang sama sama kita gitu, dan sebaliknya guru juga akan menarik murid yang sama-sama sama dia gitu. Jadi berubahlah dirinya. Dan mungkin satu hal lagi ya, orang-orang yang dipertemukan dengan wasilah yang benar, dia tuh pernah berdoa gitu kepada Tuhan untuk rindu untuk kembali kepada Tuhan gitu. Nah kemudian Tuhan lewat hukum semesta ini
menghadirkan guru yang tepat buat dia gitu. Jadi mintalah kepada Tuhan untuk dipertemukan dengan wasilah yang sejati gitu, utusan yang benar gitu.